Assalamualaikum teman-teman. Nah, pagi ini kita akan coba bikin roti sourdough dengan bahan-bahan yang sangat simpel saja dulu. Kita mau cobain ini sourdough starter ragi alami hasil produksi bikinan kita sendiri. So, ikutin video ini sampai selesai ya. Oke home bakers, ini dia bahan-bahannya. Tepung terigu, starter, garam, sama air. 3 bahan, 1 seasoning. Itu aja. Nah, ini kita pakai starter, bukan pakai ragi industri ya. Kita lihat bagaimana hasilnya dia kalau kita pakai untuk bikin roti. Nah, ini tepung 200 gram, starter 40 gram, garam 8 gram, sama air 120 gram. Hidrasi 60%. Oke, seperti biasa kita timbang dulu semua bahan. Tepung cakra 200 gram. Lalu garam 8 gram. Nah, kita campur garam ke tepung supaya garam nggak langsung kena ke ragi. Air 120 gram atau hidrasi 60%. Nah, starternya ini 1:5 dibandingkan dengan tepung. Jadi starter 1 bagian, tepung 5 bagian. Tepung tadi 200 gram, jadi starternya kita pakai 40 gram. Lalu kita aduk si starter ini sampai dia rata. Baru setelah rata, kita ratain juga lagi si garam dan tepungnya, baru kita campur. Lalu kita aduk sampai rata, kita pakai scraper aja supaya lebih gampang. Kita aduk rata sampai tidak ada lagi tepung yang pisah dari adonan. Oke, ini kita setelah dicampur, kita adon. Gunanya adalah supaya semua bahan tercampur rata sebelum terjadi fermentasi atau sebelum kita diemin. Jadi pembentukan glutennya nanti lebih bagus, lebih kuat, lebih strong. Ini masih lengket ya di tangan, nggak apa-apa, kita lanjutin aja terus. Awal-awal memang begitu sampai nanti dia kuat glutennya. Nah, ini karena adonannya masih lengket, jadi kita ganti deh metode ngulennya pakai metode slap and fold. Jadi adonannya kita banting sedikit, terus habis itu kita lipat. Karena kalau neken-neken terus 15 menit capek juga ya kayaknya ya. Jadi untuk menghemat tenaga juga kita pakai metode slap and fold ini. Nah, ini kan tinggal diayun pakai gravitasi. Nah, dia juga lama-lama lengketnya hilang, glutennya terbentuk dengan lebih baik. Ini lebih kelihatan ya dari angle yang lain ya, cara slap and fold-nya. Jadi geplak ke bawah, habis itu kita lipat. Kita rapi-rapiin sedikit pakai scraper kalau masih ada adonan yang nyisa-nyisa nempel di baskom atau nempel di tangan.
setelah adonannya sudah kalis dan nggak lengket, kita tutup dengan wrapping plastik supaya pada saat didiemin kulit adonannya nggak kering. Nah, kenapa dia mesti didiemin? Supaya raginya bekerja dan glutennya terbentuk dengan baik. Udah 2 jam tapi belum terlalu kelihatan ngembang nih kayaknya. Gak apa-apa deh, kita lanjut dulu aja dengan kita lipat ya adonannya. Tarik, lipat. Nanti dari ujung yang sebelahnya, berikutnya kita tarik lagi, kita lipat lagi ke dalam supaya gluten yang terbentuk jaringannya itu semakin kuat, dia bertumpuk-tumpuk. Jadi harapannya kita bisa dapetin adonan yang mengembang dengan baik. Nah, kita rapihin dikit bentuknya supaya dia hasil akhirnya kelihatan bagus dan gas hasil fermentasinya bisa terperangkap dengan maksimal oleh jaringan gluten yang terbentuk. Lalu kita wrapping lagi. Kita masukin kulkas dulu semalaman, baru besok pagi kita akan bake rotinya, supaya raginya yang masih muda ini juga punya kesempatan untuk fermentasi semalaman. Nggak perlu buru-buru. Setelah nginep semalaman kok nggak terlalu ngembang ya? Apa karena gareng ini masih newbie ya? Kita lanjut dulu dia shaping deh. Saya pakai scraper untuk melepas, karena dia lumayan lengket ya, semalaman dia udah di kulkas. Nah, ini saya lebar-lebarin adonannya pakai jari, ditekan-tekan aja secara lembut, lalu dilebar-lebarin. Nah, ditekan. Dan saya pakai minyak supaya dia gampang sliding, nggak kaku, nggak lengket. Nah, setelah itu saya lipat. Ini biasanya orang pakai rolling pin ya, saya belum punya rolling pin jadi saya pakai jari aja. Nah, ini lipat kiri kanan, lalu kita gulung dari atas ke bawah. Samping-sampingnya juga dirapihin dikit. Nah, lalu ujungnya kita cubit-cubit supaya dia rapet, nggak kebuka pada saat ngembang di panggangan. Sekarang kita minyakin loyangnya supaya adonannya nggak lengket. Sebenarnya saya di sini udah curiga nih, ada yang salah kayaknya sama adonannya, karena harusnya 200 gram terigu tuh ngembangnya lebih tinggi dan lebih besar daripada ini. Tapi the show must go on. Kita pindahin adonan kita ke loyang sambil dirapi-rapihin dikit biar pas. Nah, kita preheat ovennya di suhu 220 derajat selama 10 menit. Sengaja itu adonannya saya taruh loyangnya di dekat oven supaya dapat anget-angetnya pas proofing. Ya, dengan harapan adalah ngembang-ngembangnya lagi sedikit. Kayaknya bener deh, ada yang salah kayaknya sama adonan saya, sama resepnya nih kayaknya. Karena setelah selesai di proofing masih nggak ngembang juga loh dia. Dan setelah saya lihat rekaman ulang ternyata betul ada yang salah. Mau tahu di mana salahnya? Kita tunggu sampai ini jadi aja dulu deh ya. Kita masukin loyang ke oven, panggang di suhu 200 derajat selama 20 menit. Sudah jadi. Tapi beneran deh, ini harusnya lebih ngembang lagi deh dari ini. Kalau ngelihat dari warnanya, kayaknya sih aman. Nah, kalau dari aromanya pun juga, kayaknya sih nggak gagal-gagal banget. Kita keluarin dulu ya dari loyang.
supaya kita bisa inspeksi, periksa dia lebih lanjut. Nah, kalau dari retakan di kulitnya sih, ya kayaknya kelihatannya emang setelah dipanggang tetap ada ngembangnya gitu. Jadi raginya yang kita masukin juga berfungsi dengan baik. Dari bentuk dan warnanya juga ini kayaknya nggak gagal-gagal banget. Jadi bisa dibilang starter kita berfungsi dengan baik, berhasil. Aromanya pun juga jauh lebih wangi dibandingkan pakai ragi-ragi instan atau ragi-ragi industri. Untuk membuktikan kecurigaan saya, coba kita lihat dalamnya. Nah, ini berasa padat pas ditekan-tekan. Dan kita coba potong juga terasa keras ya di dalam ya. Jadi memang bantet sih ini kayaknya. Nah, masih ada kantong-kantong udaranya tuh. Jadi sebenarnya gareng masih melakukan fermentasinya tuh. Mau tahu di mana salahnya? Nah, kita pakai garam kebanyakan, bos. 8 gram. Harusnya cuma separuhnya. Harusnya 4 gram itu cukup. Mungkin karena subuh-subuh saya masih ngantuk kali ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Secara gluten juga terbentuk dengan baik. Secara rasa juga masih enak kok. Cuman kerasa banget aja asinnya. Dan garam itu menghambat pertumbuhan ragi loh ya. Makanya dia jadi kurang ngembang. Ini mungkin cocoknya kita pakai untuk makan yang gurih-gurih ya, sandwich, atau temen makan pasta, nggak perlu lagi pakai banyak-banyak garam di resep makanannya. Oke, homebakers, sekarang kita sudah tahu kenapa roti sourdough pertama ini gagal. Ya sebenarnya nggak gagal-gagal banget sih, karena rasanya pun masih enak. Tapi kebanyakan garam. Nah, itu yang akan kita perbaikin di video berikutnya. Jadi jangan menyerah, salah-salah sedikit nggak masalah, kita perbaikin. Jadi kita bisa punya hasil produksi roti itu membaik dari waktu ke waktu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.